Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas Perilaku Konsumen B dengan dosen pengampu Ibu Bernadine Dwi, MM. Pada kesempatan ini, kami ingin menjelaskan mengenai gamification dari perusahaan Shopee dan juga Nike. Next slide. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan masing-masing dari anggota kami, yaitu ada Fedro Dias Kamsal dengan NIM 031, kemudian ada saya sendiri dengan Kartika Diopsari dengan NIM 047, kemudian ada Mayang Nibilasari dengan NIM 087, kemudian ada Diva Nadia Jamil dengan NIM 045, dilanjutkan dengan Warsiatun ada dengan NIM 061, kemudian ada Davin Anaira Putri dengan NIM 157. Next slide. Pertama-tama, di sini ada company profile dari perusahaan Shopee. Shopee merupakan platform e-commerce yang mengalami pertumbuhan pesat di Asia Tenggara yang digunakan untuk membeli dan juga menjual produk secara online. Selain di Asia Tenggara, platform ini juga telah ekspansi ke Amerika Selatan dan juga Eropa. Shopee merupakan platform pasar online yang menyediakan sarana bagi penjual atau pemilik usaha untuk berinteraksi dengan pembeli. Produk Shopee mencakup berbagai kategori seperti elektronik, peralatan dapur, dan juga fashion. Next slide. Kemudian di sini ada company profile dari Nike. Nike merupakan sebuah perusahaan multinasional Amerika yang terkenal karena produk-produknya di bidang olahraga, terutama sepatu, pakaian, dan juga peralatan olahraga. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1964 dengan slogannya yakni Just Do It yang menjadikan slogan tersebut paling terkenal dan ikonik di dunia. Merek ini secara konsisten berkolaborasi dengan atlet, selebritas, dan desainer terkenal untuk menciptakan produk-produk inovatif dan juga bergaya. Next slide akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Ini masuk ke dalam definisi gamification. Gamifikasi atau gamification adalah penerapan konsep bermain game untuk meningkatkan motivasi, partisipasi, dan keterlibatan konsumen sebagai strategi marketing yang mengharuskan konsumen untuk memanfaatkan alur permainan tersebut pada transaksi yang dilakukan. Next slide akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada 5 elemen gamification. Yang pertama itu ada poin. Pada gamification, reward atau hadiah akan langsung didapat saat poin terkumpul. Misalnya, jika sebuah toko menerapkan 1 poin setiap 1000, maka saat konsumen berbelanja senilai 250.000 akan menerima 250 poin. Kemudian ada badge. Badge merupakan sebuah token dari achievement yang sudah berhasil sukses dilewati. Biasanya badge ini berupa goals yang harus dicapai dan memiliki nama serta desain unik. Kemudian ada ranking. Penggunaan ranking sebagai parameter tingkat keahlian dan juga nilai skor yang tinggi membuat para pemain serupa ingin terus bermain untuk bersaing dengan pemainnya. Kemudian ada grafik performa. Adanya grafik performa pada gamification membuat para pengunjungnya dapat mengevaluasi cara mereka bermain dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir adalah avatar. Avatar merupakan representasi permainan di dalam permainan. Biasanya avatar ini berupa karakter animasi 2 dimensi atau 3 dimensi. Selanjutnya ada 5 langkah menerapkan konsep gamifikasi. Demi menciptakan konsep gamifikasi yang sesuai dengan permainan yang sebenarnya, terdapat beberapa langkah yang dapat diterapkan dalam pengimplementasian konsep gamifikasi. Yang pertama, mulai dengan sederhana. Tidak perlu konsep yang canggih pada saat ingin memulai gamification pada bisnis. Dengan langkah sederhana, seperti memberikan reward saat mengikuti akun media sosial atau saat subscribe pada mailing list bisa menjadi contoh yang mudah untuk dilakukan. Yang kedua, membuat rancangan yang baik. Berikan user experience yang mudah diikuti oleh para pelanggan dengan membuat rancangan yang baik. Jika dirancang dengan baik, maka pelanggan tidak akan hanya secara pasif mendatangi website atau aplikasi produk tersebut. Yang ketiga, membuat game sesuai dengan campaign. Saat menerapkan gamification, pastikan alur permainan masih sesuai dengan strategi marketing yang sedang dijalankan. Sesuaikan juga dengan target audiens yang ingin diraih saat memilih game tersebut. Misalnya, jika banyak pengguna aplikasi adalah wanita dengan range umur 25-35 tahun, maka pilihlah konsep game yang menarik perhatian bagi target audiens tersebut. Lalu yang keempat, membuat leaderboard. Keberadaan papan ranking atau leaderboard dapat memunculkan unsur kompetitif bagi para penggunanya. Seringnya, pada dunia marketing, ranking yang tinggi pun memungkinkan konsumen untuk mendapatkan hadiah utama karena memperbesar peluang mereka untuk menang. Dan yang terakhir, memberi fitur personal. Buatlah gamification bersifat personal bagi para penggunanya.
Adanya grafik performa dan juga kustomisasi avatar akan membuat pengguna berempati lebih jauh terhadap website atau aplikasi yang sedang digunakan tersebut. Next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk konsep gamification ini juga memiliki banyak manfaat. Yang pertama itu dapat menumbuhkan inovasi. Jadi banyak hal positif yang bisa didapatkan dari bermain game untuk menghasilkan ide-ide baru. Menerapkan gamification ini pada bisnis, selebihnya pada area kerja, dapat membentuk kreativitas dari penggunanya. Selain itu, bermain game ini secara tidak langsung juga dapat mengurangi stres. Lalu untuk manfaat yang kedua, yaitu membantu perancangan strategi perusahaan. Pada perusahaan, gamification ini bermanfaat saat pemecahan masalah yang mengharuskan para penggunanya ini menyampaikan opini mereka. Melalui permainan ini juga pemilik perusahaan pun dapat memahami kapasitas dari karyawan atau penggunanya sehingga perancangan strategi ini dapat dilakukan secara efektif. Lalu untuk manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan engagement dengan konsumen atau user. Jadi membuat gamification yang diterapkan pada sebuah brand dapat diakses melalui website atau aplikasi ini menarik perhatian dari konsumen atau user. Dekatnya interaksi sebuah brand dengan konsumen tentunya akan meningkatkan engagement juga. Nah, misalnya jika website atau aplikasi ini sering diakses, maka konsumen akan mendapatkan reward atau hadiah. Nah, bisa juga dengan hadiah harian yang membuat konsumen ini terus membuka aplikasinya setiap hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus dari penerapan konsep gamifikasi yang dilakukan oleh perusahaan Nike. Konsep gamifikasi yang dilakukan oleh perusahaan Nike pada salah satu aplikasinya yakni Nike Run Club. Aplikasi Nike Run Club merupakan aplikasi yang dirancang untuk membantu pelari meningkatkan performa, mencapai tujuan pelariannya, dan terhubung dengan komunitas pelari di seluruh dunia. Dalam penerapan konsep gamifikasi, aplikasi Nike Run Club menciptakan atmosfer persaingan antar konsumen dalam hal aktivitas fisik yang dilakukan setiap harinya, dalam hal ini aktivitas berlari. Aplikasi ini mampu mengukur performa olahraga user dan memberikan reward untuk usaha keras mereka. Reward tersebut berupa badge yang dimana para user harus menyelesaikan challenge yang telah tersedia di aplikasi Nike Run Club. Challenge tersebut berupa lari 5 km, 10 km, 15 km, 25 km, 30 km, 50 km, 75 km, serta yang terakhir 100 km. Selanjutnya, studi kasus penerapan konsep gamifikasi yang dilakukan oleh perusahaan Shopee. Konsep gamifikasi yang dilakukan oleh perusahaan Shopee terletak pada fitur Shopee Games yang tersedia di aplikasi Shopee. Salah satu game dengan penerapan konsep gamifikasi yang dilakukan oleh Shopee yakni Shopee Chocoki. Shopee Chocoki benar-benar menarik perhatian para pejuang diskon. Premis game ini sangat sederhana, para user hanya perlu mencocokkan 3 gambar hingga habis dalam 3 level saja. Jika para user berhasil menamatkan level 3, maka akan mendapatkan reward dari Shopee yakni 10.000 koin Shopee yang dapat ditukarkan menjadi voucher belanja yang menarik. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah gamification adalah penerapan konsep bermain game untuk meningkatkan motivasi, partisipasi, dan keterlibatan konsumen sebagai strategi marketing yang mengharuskan konsumen untuk memanfaatkan alur permainan tersebut pada transaksi yang sedang dilakukan. Strategi marketing penerapan konsep gamification memiliki beberapa elemen, yaitu poin, badge, ranking, performance graph, dan juga avatar. Dalam penerapannya, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan seperti mulai dengan yang sederhana, membuat game sesuai dengan campaign, membuat leaderboard, membuat rancangan yang baik, serta yang terakhir memberi fitur personal. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.